Nadia melangkah angkuh di lorong kampus, tas bermerek mahal menggantung di lengannya. Kacamata hitam besar menutupi setengah wajahnya. Semua mata tertuju padanya, baik yang mengagumi, maupun yang hanya bisa mengelus dada melihat sikapnya yang terlalu tinggi hati. Ia dikenal sebagai ratu kampus, bukan hanya karena parasnya yang memukau, tetapi juga gaya hidupnya yang mewah dan sifatnya yang dingin terhadap siapapun yang tak selevel dengannya. Astaga, lihat dia lagi-lagi pakai tas branded terbaru. Katanya itu limited edition dari Paris, bisik seorang mahasiswi kepada temannya. Nadia hanya tersenyum kecil mendengar bisik-bisik itu. Baginya, pujian adalah hal biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana ia selalu berhasil membuat semua orang merasa kecil di hadapannya, terutama pria-pria yang mencoba mendekatinya. Suatu hari, seorang pemuda sederhana bernama Rehan mencoba menghampirinya di kantin kampus. Wajah Rehan polos, pakaiannya sederhana, dan ia terlihat kikuk namun tulus. "Permisi Nadia, aku hanya ingin bilang kalau aku suka caramu bicara waktu presentasi tadi." "Keren banget," ujar Rehan dengan sedikit gugup. Nadia memandangnya dari ujung kaki hingga kepala. Senyumnya mengembang, tapi bukan senyum manis, melainkan senyum sinis. "Kamu siapa?" tanyanya tajam. "Aku Yi Rehan, dari jurusan teknik. Kita pernah satu kelas pas kuliah umum." "Oh, kamu pikir aku bakal tertarik sama cowok kayak kamu?" Dengan kemeja kusut itu, ucap Nadia lantang, membuat beberapa orang menoleh. Rehan hanya tertunduk. "Maaf, aku nggak bermaksud." "Sudah, jangan pernah coba-coba lagi. Aku nggak mau bikin teman-temanku ketularan energi miskin." Suasana mendadak hening. Rehan berlalu tanpa berkata apa-apa, sementara Nadia kembali duduk dengan bangga. Ia tak sadar bahwa momen ini akan menjadi awal dari perjalanan hidupnya yang kelam. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Nadia mulai berubah. Suatu malam, ia pulang ke rumah dan mendengar suara ayahnya mengamuk di ruang tamu. "Semua aset kita disita, perusahaan bangkrut. Aku terlilit utang miliaran rupiah." Nadia terperanjat. "Apa? Ayah, kau bercanda, kan?" Ibunya menangis. "Tidak, Nak. Semua benar. Kita bahkan terancam kehilangan rumah ini." Dalam satu malam, hidup Nadia berubah total. Kartu kreditnya diblokir, mobilnya ditarik. Semua teman yang dulunya mengelilinginya perlahan menjauh. Tak ada satupun yang benar-benar peduli. Beberapa hari kemudian, ayahnya mendatanginya dengan wajah berat. "Nadia, ada satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita." Nadia menatap ayahnya, berharap itu bukan hal yang ia pikirkan. "Kau harus menikah." "Apa? Dengan siapa?" "Dengan anak sahabat lama ayah, namanya Rehan." Nadia merasa darahnya naik. "Rehan? Yang miskin itu? Yang bahkan aku pernah usir di kampus?" "Iya, dia. Tapi keluarganya yang di desa itu bersedia bantu kita melunasi semua utang, asal kau bersedia menikah dengannya." Nadia marah besar. Ia berteriak, menangis, menghancurkan barang-barang. Tapi tak ada pilihan lain. Hari pernikahan pun ditetapkan. Pada hari itu, Nadia berdiri di pelaminan dengan gaun pengantin yang tak semewah biasanya. Wajahnya masam, matanya penuh benci. Sementara Rehan berdiri di sebelahnya dengan senyum tulus. Meski jelas terlihat bahwa ia menahan banyak hal di dalam hatinya. Saat ijab kabul berlangsung, Nadia bahkan tidak menatap wajah Rehan sedikit pun. Bagi Nadia, ini bukan pernikahan, ini hukuman. Dan malam itu, di malam pertama mereka sebagai suami istri, Nadia memandangi Rehan dengan mata tajam. "Dengar ya, jangan coba-coba menyentuhku. Kita cuma menikah di atas kertas. Aku nggak sudi tidur satu ranjang dengan pria sepertimu." Rehan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Nadia dengan mata yang dalam dan senyum kecil. "Baik Nadia, aku mengerti. Aku nggak akan ganggu kamu. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, aku di sini." Rehan lalu mengambil bantal dan selimut dan tidur di lantai. Nadia hanya mendengus. "Dasar pria miskin, bodoh banget. Hidupku benar-benar hancur sekarang." Tapi ia tidak tahu. Malam itu, pria yang dianggapnya miskin dan bodoh menyimpan rahasia besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi pertama setelah pernikahan itu tidak berbeda dari mimpi buruk bagi Nadia. Ia terbangun dengan wajah kusut dan emosi yang masih menggunung. Saat menoleh ke lantai, ia melihat Rehan masih terlelap di atas karpet tipis, dengan selimut seadanya dan tangan dijadikan bantal. "Bodoh," gumamnya lirih, lalu bergegas masuk ke kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti siksaan. Nadia tak pernah menyapa Rehan. Ia makan sendiri, tidur sendiri, bahkan memilih tinggal di kamar terpisah.
Jika Rehan mencoba bersikap baik, ia langsung menolaknya mentah-mentah. "Jangan sok perhatian, aku nggak butuh kasihanmu," bentaknya suatu malam saat Rehan mencoba menawarkan segelas teh hangat. Meski dilukai berkali-kali, Rehan tak pernah membalas. Ia tetap tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi badai. Tapi di balik ketenangannya itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan benci, melainkan rasa iba dan kekaguman terhadap wanita yang keras kepala ini. Hingga suatu hari, Rehan berkata dengan lembut, "Kita mungkin tidak menikah karena cinta, tapi aku akan tetap menjagamu. Aku janji." Nadia hanya tertawa. "Menjaga? Kamu nggak bisa jaga harga dirimu sendiri, apalagi aku." Di luar rumah, orang-orang mulai membicarakan pernikahan mereka. Sebagian merasa kasihan pada Rehan, sebagian lagi mencibir Nadia yang terlalu tinggi hati. Tapi yang paling mengejutkan adalah kehadiran seorang wanita tua yang datang menemui Nadia diam-diam. "Apakah kamu Nadia?" tanya wanita itu ramah. "Iya, ada apa?" "Aku ibu Rehan." Nadia menatapnya tajam. "Jadi?" "Saya cuma ingin bilang, Rehan itu anak yang sangat baik. Dia sudah sering dikecewakan, tapi dia selalu sabar. Dan kamu bisa jadi yang terakhir atau yang paling berarti, tergantung bagaimana kamu memperlakukannya." "Terakhir?" Nadia mengernyit. Ibu Rehan hanya tersenyum misterius. "Hati-hati dengan orang yang kamu remehkan. Kadang, mereka punya sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan." Setelah wanita itu pergi, Nadia semakin bingung. Apa maksudnya? Apa Rehan bukan orang biasa? Tapi, dia miskin, sederhana, tak punya apa-apa. Atau, hanya terlihat begitu? Keesokan harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat Nadia sedang bersiap keluar rumah, ia melihat sebuah mobil mewah, sedan hitam elegan, berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas turun dan menghampiri Rehan yang sedang menyiram tanaman. "Maaf tuan, ini file penting yang Anda minta kemarin." Rehan terlihat canggung. Jangan di sini, bawa ke kantor saja ya." Nadia mengintip dari balik jendela, matanya membesar. "Tuan, apa-apaan ini? Siapa dia sebenarnya?" Ia mulai diam-diam memperhatikan gerak-gerik Rehan. Setiap pagi, Rehan pergi setelah menerima telepon. Ia tak pernah memberitahu kemana, hanya bilang ada urusan. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa pria yang selama ini ia anggap tak berharga, punya sisi yang tersembunyi. Malam itu, Nadia mencoba bertanya dengan nada sindiran. "Kamu kerja di mana sih? Tukang parkir mobil mewah?" Rehan menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Aku hanya kerja di tempat biasa. Nggak penting buat kamu kan?" Jawaban itu malah membuat Nadia makin penasaran. Ia tak tahu kenapa, tapi ada rasa janggal di dadanya. Rehan terlalu tenang, terlalu rapi, terlalu misterius untuk seseorang yang katanya tidak penting. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria yang sekarang menjadi suaminya itu? Ia menoleh ke kamar Rehan. Pintu tertutup, sunyi. Tapi kini, bukan lagi karena benci, melainkan rasa penasaran yang mulai menyusup pelan-pelan ke hatinya. Beberapa hari berlalu, dan benih rasa penasaran dalam diri Nadia makin tumbuh. Ia mencoba menepisnya, tapi rasa ingin tahu tentang siapa sebenarnya Rehan tak bisa ia abaikan. Rehan selalu pulang larut malam, kadang membawa setumpuk dokumen, kadang membawa laptop mahal yang menurut Nadia terlalu keren untuk orang sepertinya. Akhirnya, Nadia memutuskan untuk mengikuti Rehan diam-diam. Pagi itu, saat Rehan pamit, Nadia hanya mengangguk cuek, lalu cepat-cepat mengenakan hoodie dan kacamata hitam. Ia menyewa ojek online dan membuntuti Rehan dari kejauhan. Rehan naik mobil hitam yang biasa menjemputnya. Mobil itu meluncur ke pusat kota, lalu berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit megah bertuliskan Aruna Corp. Nadia hampir tak percaya. Itu perusahaan teknologi raksasa yang sering tampil di berita bisnis. Bahkan, teman-temannya yang sudah lulus pun bermimpi bisa magang di sana. Tapi kenapa Rehan masuk ke dalam gedung itu? Ia menunggu dengan jantung berdebar. 5 menit, 10 menit, lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Seorang eksekutif muda keluar dari lobi bersama beberapa karyawan. Mereka tertawa sambil berbincang. Dan di tengah-tengah mereka, Rehan. Namun bukan Rehan yang biasa ia lihat di rumah. Kali ini, Rehan mengenakan setelan jas mahal, rambutnya klimis, wajahnya tenang, dan penuh wibawa. Semua orang tampak menghormatinya. Mereka memanggilnya, Pak Ray. Pak CEO. Nadia membekap mulutnya sendiri.
Ia merasa tubuhnya melemas. Pria yang selama ini ia rendahkan, hina, dan permalukan, ternyata adalah CEO dari salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Ia nyaris tak percaya. Tanpa sadar, air matanya menetes. Bukan karena Rayhan ternyata kaya, tapi karena ia merasa malu setengah mati. Ia mengingat semua kata-kata kasarnya, semua hinaan, semua penolakan. Selama ini, Rayhan hanya diam, padahal ia punya kekuatan untuk membalas. Nadia pulang ke rumah dengan kepala pusing. Ia mengurung diri seharian, menatap bayangannya di cermin. "Apa aku selama ini terlalu sombong?" bisiknya lirih. "Apa aku wanita seburuk itu?" Malam itu, saat Rayhan pulang, Nadia membuka pintu. Tatapannya tak lagi tajam, tapi Rayhan hanya tersenyum tipis, lalu lewat begitu saja tanpa berkata apapun. Di ruang makan, mereka duduk diam. Suasana hening. Nadia memberanikan diri bicara. "Rayhan, Aku tahu kamu mengikutiku tadi pagi," ucap Rayhan tiba-tiba, tenang tapi dingin. Nadia tercekat. "Aku sengaja nggak sembunyi lagi, karena aku ingin kamu tahu." "Mengapa? Kamu nggak pernah bilang dari awal." Rayhan menatap matanya dalam-dalam. "Karena aku ingin tahu seperti apa aslinya kamu. Bukan saat aku sukses, tapi saat aku terlihat tak punya apa-apa. Dan sekarang kamu tahu," lanjutnya. "Ternyata kamu bukan cuma sombong, tapi juga kejam." Kata-kata itu menghantam jantung Nadia seperti palu godam. Rayhan berdiri. "Aku akan pergi beberapa hari, keluar kota, untuk berpikir." "Rayhan, jangan. Tolong beri aku kesempatan," pinta Nadia, suaranya bergetar. "Terlambat Nadia, aku sudah lihat siapa kamu sebenarnya." Rayhan pergi, meninggalkan Nadia yang terjatuh di lantai dengan air mata membanjiri wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia menangis bukan karena kehilangan harta, bukan karena kehilangan status, tapi karena kehilangan seseorang yang benar-benar tulus. Sejak kepergian Rayhan, rumah terasa seperti kuburan. Sepi, dingin, hampa. Tak ada lagi suara langkah kaki Rayhan yang biasanya terdengar saat pagi menjelang. Tak ada lagi teh hangat yang diam-diam selalu tersedia di meja makan. Tak ada lagi kehadiran seseorang yang, meski dulu diremehkan, ternyata memberi rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Nadia mulai kehilangan arah. Ia mencoba menghubungi Rayhan, tapi tak pernah ada balasan. Chatnya hanya centang satu. Telepon hanya berdering tanpa dijawab. Hari demi hari ia lewati dalam penyesalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merindukan seseorang bukan karena tampang atau harta, tapi karena ketulusan. Ketulusan yang dulu ia campakkan. Seminggu kemudian, ayah dan ibunya mengajaknya bicara. "Ayah dengar, Rayhan mengundurkan diri dari perusahaan dan pergi ke luar negeri," ujar ayahnya pelan. "Apa?" Nadia menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Iya, katanya mau menenangkan diri. Dan dia juga bilang tidak akan kembali jika tidak benar-benar siap." Nadia hanya bisa diam. Jiwanya terasa kosong. Hari-hari berikutnya, ia mulai menyibukkan diri. Bukan untuk melupakan Rayhan, karena itu mustahil, tapi untuk memperbaiki diri. Ia mulai bekerja di sebuah toko kecil, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pegawai biasa. Untuk pertama kalinya, ia menyapa pelanggan dengan senyum, membersihkan lantai, mengangkat kardus-kardus berat, dan menerima gaji pas-pasan. Awalnya, orang-orang meragukannya. Tapi seiring waktu, Nadia berubah. Ia menjadi lebih ramah, lebih rendah hati, dan lebih banyak membantu orang lain tanpa pamrih. Ia mulai dikenal bukan sebagai si sombong dari kampus, tapi sebagai Mbak Nadia yang baik hati. Suatu hari, seorang anak kecil mencuri sepotong roti dari toko. Alih-alih memarahinya, Nadia justru mengantar anak itu pulang dan memberi ibunya sembako. "Dulu aku juga pernah buta, tapi sekarang aku tahu rasanya lapar, kehilangan, dan ditinggalkan," katanya lirih. Waktu berjalan cepat, bulan demi bulan berlalu. Hingga suatu hari, saat Nadia sedang menyapu teras toko, seorang pria masuk dengan topi lebar dan kacamata hitam. "Permisi, saya mau beli kopi sachet dan roti." Suara itu, entah kenapa membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengangkat wajah dan untuk sepersekian detik, dunia seakan berhenti. Itu Rayhan. Tapi ia berpura-pura tidak mengenal Nadia. Wajahnya datar, suaranya datar. Nadia ikut berpura-pura. "Baik, silakan duduk dulu. Saya ambilkan." Tangannya gemetar saat mengambil barang. Saat ia kembali, Rayhan sudah duduk di sudut memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bukan sebagai suami,
tapi sebagai orang asing yang sedang menilai ulang seseorang dari masa lalunya. "Ini," ucap Nadia pelan, meletakkan kopi dan roti di atas meja. Raihan menatapnya. Lama. Dalam. Lalu tersenyum tipis. "Kamu berubah, ya?" Nadia menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang. "Terima kasih. Sudah membuatku sadar siapa aku dulu." Raihan mengangguk. "Apa kamu masih menyesal?" Nadia mengangguk, menunduk. "Setiap hari." Raihan berdiri. Ia melepas topi dan kacamatanya. Lalu berkata, "Kalau begitu, biar aku kenalkan diriku lagi dari awal." Ia mengulurkan tangan. "Halo, aku Raihan. Seorang pria yang pernah kamu hina. Tapi juga pria yang masih mencintaimu." Nadia tak kuat lagi menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ada harapan. Raihan memeluknya. Dan di tengah kesederhanaan itu, mereka kembali mulai dari awal. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua orang yang akhirnya saling memahami. Sejak hari itu, segalanya perlahan berubah. Hubungan Nadia dan Raihan tak lagi kaku seperti dulu. Ada kehangatan yang tumbuh pelan-pelan, seperti mentari pagi yang perlahan mengusir kabut. Mereka tak langsung kembali menjadi suami istri dalam arti yang utuh. Tapi mereka mulai bicara, mulai tertawa, mulai saling bercerita tentang luka masing-masing. Raihan mengajak Nadia ke rumah lamanya di kampung, sebuah tempat sederhana tapi penuh kenangan. Di sana, Raihan memperlihatkan banyak hal yang tak pernah diketahui Nadia. "Ini, rumah masa kecilku," ucap Raihan sambil membuka pintu kayu tua. Nadia melihat sekeliling. Dinding rumah penuh lukisan kecil Raihan waktu kecil. Ada foto ibunya, ada lemari tua, dan di pojok, sebuah meja kayu dengan tumpukan buku-buku tebal. "Kamu pintar dari dulu?" tanya Nadia pelan. "Bisa dibilang," jawab Raihan sambil tersenyum. "Tapi, waktu ibuku meninggal, aku janji akan bikin hidupnya bangga dari surga. Makanya aku belajar keras, bangun startup dari bawah, sampai akhirnya sekarang, ya, begini." Nadia menatapnya dalam. Bukan karena hartanya, bukan karena statusnya, tapi karena keteguhan hati Raihan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Aku dulu terlalu buta," ucap Nadia lirih. "Kupikir dunia ini cuma tentang siapa yang paling kaya, paling cantik, paling dipuja. Tapi kamu ngajarin aku bahwa yang paling berharga itu bukan yang terlihat dari luar." Raihan tersenyum tipis. "Dan kamu sudah berubah. Dulu aku cuma lihat gadis yang penuh gengsi, tapi sekarang aku lihat wanita yang punya hati." Hari-hari mereka di desa terasa damai. Mereka memasak bersama, menanam bunga, bahkan membantu anak-anak kecil belajar di taman baca Raihan yang ia dirikan secara diam-diam. Satu malam, saat mereka duduk di bawah langit berbintang, Raihan membuka percakapan yang membuat jantung Nadia berdebar. "Nadia, kamu masih ingat malam pertama kita?" Nadia tertawa kecil, wajahnya memerah. "Mana bisa lupa? Aku galak banget waktu itu ya." "Banget," Raihan tertawa. "Tapi malam ini, boleh nggak kita ulang malam itu? Tapi bukan dengan marah-marah, bukan dengan dingin, tapi dengan cinta?" Nadia menatap mata Raihan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menjadi suami istri. Tanpa paksaan, tanpa kebohongan, tanpa gengsi, hanya cinta. Dan esok paginya, Raihan memberikan sesuatu pada Nadia. Sebuah kotak kecil berisi cincin berlian yang selama ini ia simpan. "Ini sebenarnya aku beli sebelum pernikahan kita. Tapi aku batalkan kasih waktu itu, karena kamu belum siap. Sekarang, aku tanya lagi." Ia berlutut. "Nadia, maukah kamu menikah denganku? Sekali lagi, tapi dengan hati yang sama-sama utuh?" Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. "Ya, 1000 kali ya." Mereka berpelukan di tengah alam terbuka, ditemani langit biru dan burung-burung berkicau. Seakan semesta tahu bahwa dua hati yang pernah retak, kini bersatu kembali dalam versi terbaiknya. Setelah lamaran ulang itu, hidup Nadia dan Raihan berubah sepenuhnya. Mereka kembali ke kota, tapi kali ini sebagai pasangan yang benar-benar saling memahami, bukan lagi dua orang asing dalam satu atap. Nadia kini bukan hanya istri Raihan, tapi juga menjadi partner bisnis yang tangguh. Raihan memberinya tanggung jawab untuk memimpin salah satu divisi sosial Aruna Corp, fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu. "Dulu, aku cuma tahu beli tas branded," kata Nadia dalam salah satu sesi pelatihan. "Tapi, sekarang aku tahu, ilmu dan kebaikan itu investasi paling mahal." Kata-katanya menginspirasi banyak orang. Sosok Nadia yang dulu terkenal sombong, kini menjadi ikon perubahan dan rendah hati.
Banyak yang tak percaya bagaimana wanita itu bisa berubah total. Tapi siapapun yang mengenalnya tahu, perubahan itu dimulai dari luka dan cinta. Sementara Reyhan, yang selama ini dikenal sebagai CEO misterius, akhirnya muncul ke publik bersama Nadia. Mereka menghadiri gala amal bersama, berbicara di forum-forum bisnis dan sosial, bahkan menjadi tamu undangan di beberapa acara televisi. Namun, di balik kesibukan dan gemerlapnya hidup baru mereka, Reyhan dan Nadia tetap menjaga momen-momen kecil yang berharga, seperti sarapan bersama di balkon, menanam bunga di pekarangan, atau sekadar berpelukan di sofa sambil menonton film lama. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Reyhan membawa Nadia ke sebuah tempat yang sangat spesial, sebuah lahan luas di pinggir kota yang dikelilingi pepohonan dan danau kecil. "Aku beli tempat ini untuk kita," ucap Reyhan. "Buat apa?" tanya Nadia sambil tersenyum. "Untuk mulai lagi dari awal. Kita bangun rumah impian di sini. Bukan rumah megah seperti istana, tapi rumah yang penuh tawa dan cinta." Nadia memeluk Reyhan dari belakang. Air matanya kembali mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan beberapa bulan kemudian, rumah itu pun berdiri. Di sanalah mereka menghabiskan hari-hari dengan damai. Membuka rumah baca untuk anak-anak, membuat kebun kecil, dan menjalani kehidupan sederhana tapi penuh makna. Lalu, suatu pagi, Reyhan keluar dari dapur dengan wajah panik tapi bahagia. Di tangannya ada alat uji kehamilan. "Nadia, ini... kamu... serius?" Nadia tersenyum sambil mengangguk pelan. Reyhan menjatuhkan diri ke lantai, memeluk perut istrinya yang belum terlihat membesar. Akhirnya, hadiah terbesar dari Tuhan datang. Dan saat bayi mereka lahir 9 bulan kemudian, semuanya seperti mimpi. Di ruang bersalin, Reyhan menangis sesenggukan, sambil memegang tangan Nadia yang lemah. "Kamu hebat, Nat. Kamu luar biasa." Nadia menatap bayi mungil yang menangis dalam pelukannya. "Dan kamu, Reyhan, adalah laki-laki terbaik yang pernah Tuhan kirimkan untukku." Mereka menamai bayi itu Harapan, karena dari luka, dari benci, dari penghinaan, dari kesombongan, cinta dan harapan mereka tumbuh dan mengubah segalanya.